Jadi dalam menentukan suatu hukum keputusan juga harus selain pemikiran juga kebijaksanaan Iya, ya. kebiasaan, betul. Itu sebabnya adat kebiasaan bisa menjadi sumber hukum. Dalam arti sumber untuk menetapkan sesuatu. Saya beri Anda contoh. Ada di dalam fikih misalnya, kita bicara fikih. Waktu akad nikah tidak disebutkan mahar berapa. Sah kan? Itu bukan rukun nikah, tidak disebut. Setelah menikah, si istri minta, saya mau 100 juta. Suami berkata, saya mau 5 juta kasih kamu. Cekcok. Bagaimana jalan keluarnya? Lihat kebiasaan masyarakat untuk orang semacam ini. Itu putusan. Jadi yang minta terlalu banyak, status Anda tidak ini. Itu kebiasaan. Itu adat kebiasaan. Sebabnya dikatakan al-ada muhakkimah. Ada yang baca muhakkamah. Adat kebiasaan itu adalah merupakan salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Imam-imam menggunakan itu. Saya kira itu. Nah, sedikit kalau ini saya bilang Ustaz. tanya Abah aja. Ya kan sekarang kan kita menghadapi sebuah zaman di mana orang tidak lagi menggunakan kaidah-kaidah dalam menafsirkan Quran. Jadi mereka sudah seenak jidat dalam menafsirkan Quran. Jadi benar-benar mereka sudah merasa diri mereka seakan-akan dengan hanya baca buku sekilas itu satu buku sudah merasa jadi ulama yang sudah bertahun-tahun dalam berkecimpung dalam seperti itu. Jadi, apakah ada kecaman dalam di Al-Quran terhadap orang-orang yang benar-benar sudah tidak tanpa ilmu dia berusaha menafsirkan Al-Quran gitu? Betapapun seorang memiliki pengetahuan yang terdalam, dia tidak bisa menggali semua makna Al-Quran. Tidak mungkin bisa. Sahabat Nabi pun tidak. Bisa jadi kalau kita mau kecuali Nabi Muhammad. Yang lain tidak. Tidak mungkin. Itu sebabnya Al-Quran berpesan agar berhati-hati ketika menafsirkan Al-Quran. Pesannya itu menarik. Dia katakan di dalam ayat Al-Quran ini ada muhkamat dan ada mutasyabihat. Iya kan? Oke, ada muhkam, ada mutasyabihat. Ada yang samar, ada yang jelas. Apakah Al-Quran menentukan mana yang samar? Tidak ditentukan. Kalau begitu bisa jadi yang Anda anggap muhkam, jelas sebenarnya itu samar. Itu sama atau dapat serupa dengan sikap seorang ibu terhadap anaknya. Anaknya mau keluar, ibunya berkata begini, nak hati-hati, di jalan banyak duri, di jalan banyak kendaraan lalu lalang. Ibu menentukan di mana itu duri. Enggak ditentukan. Di mana itu kendaraan yang banyak. Maksudnya ibu apa? Untuk berhati-hati. Hati-hati. Setiap menafsirkan ayat, walau Anda menganggap bahwa itu jelas, Anda harus tetap hati-hati. Ulangi. Oh ini maksudnya. Karena itu setiap mengemukakan suatu pendapat hendaknya berkata Allahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks Al-Quran, jangan mengandalkan nalar Anda semata. Jangan paksakan suatu pengertian ayat. Kalau Anda tidak tahu atau masih ragu, istilahnya tawakuf. Udahlah. Allahu a'lam. Boleh jadi ada orang lain nanti yang akan menjelaskannya. Itu seharusnya sikap kita terhadap Al-Quran. Sikap yang lain yang saya juga ingin garis bawahi, bersahabatlah dengan Al-Quran. Banyak ulama, banyak ilmuwan yang memperoleh hakikat ilmiah melalui mimpi. Melalui ilham. Itu Tuhan mengilhami dia.
Saya di Azhar itu teman-teman banyak. Kalau saya bisa bercerita, melakukan penelitian. Kita disuruh cari ini pendapat si A ada di mana, di bukunya yang bagaimana ininya ya. Cari di buku persoalan tidak dapat. Mengadu pada pembimbing, tidak dapat. Dia bilang, baiklah, kalau begitu kamu tulis di disertasi kamu bahwa saya sudah cari tapi saya tidak temukan. Selesai kan? Oke. Cari yang lain, tiba-tiba lewat begitu ada buku, buka bukunya, buka begini, loh ini yang saya cari kemarin. Seringkali begitu. Apa itu? Subhanallah. Itu orang yang dekat pada Al-Quran, yang dekat pada Tuhan. La ilma lana illa ma'allamtana. Ya kan? Nah ini sekarang yang hilang. Itu hilang sekarang. Anda kalau mau memahami Al-Quran, syarat pertama dari segi hati, dari segi jiwa, bersahabatlah dengan Al-Quran. Sahabat itu mau menceritakan pada Anda rahasianya. Ya enggak? Betul. Kalau tidak bersahabat, nggak mungkin. Enggak, sahabat dengan Al-Quran. Baca Al-Quran bukan sebagai kitab. Baca Al-Quran sebagai kalamullah. Kalau Anda baca Al-Quran sebagai kitab, udah lihat itu. Ini kalam. Kalam itu memerlukan telinga untuk mendengar, memerlukan pikiran untuk mencerna, memerlukan hati untuk menerima. Ya kan begitu. Sebabnya orang berkata, kalau Anda ingin berbicara dengan Tuhan, dengan Allah, berdoalah. Kan kita bicara tuh, ya Allah, saya mohon ini. Kalau Anda ingin Allah berbicara pada Anda, baca Quran. Semakin asyik berbicara dengan seseorang, semakin akrab kita, dan semakin akrab kita, semakin banyak rahasianya yang dia beritahu kita. Nah, ini orang-orang sekarang ada yang anggap Quran itu budaya, Quran itu ada salahnya, Quran itu bagaimana bisa dia paham itu? Saya kira itu tadarus begitu juga jadinya nanti. Oke, saya kira itu. Mungkin ke pertanyaan penutup, Pak Gores. Ke pertanyaan penutup ini mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai umatan wahidah, umat yang satu, umat yang bersatu, seberapa besar porsinya, lalu gambarannya bahwa umat Islam ini adalah umat yang bersatu menurut pandangan Pak Ustadz Quraish seperti apa? Jangan pernah beranggapan bahwa persatuan umat itu mengharuskan leburnya pendapat atau mazhab. Tuhan menghendaki kita berbeda. Nah, persatuan itu adalah persatuan dalam tujuan. Tujuan kita mengagungkan Allah, mensejahterakan masyarakat. Itu kita bisa beda-beda. Itu jadi kita semua punya Quran. Kita semua punya Nabi satu, kita punya kiblat satu. Bahwa berbeda-beda jalan menuju ke sana, silahkan. Banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi tujuan kita sama. Jadi biarlah, dan tidak perlu kita caci memaki. Karena dia juga punya alasan untuk itu. Kalau Anda lantas mempersalahkan saya, padahal saya punya alasan, yang penting, ini alasannya, ini sebabnya dia ini. Tapi tujuannya sama. Selama tujuan sama, kita tidak akan. Itu sebabnya Al-Quran melukiskan ajaran agama ini dengan sirat al-mustaqim. Sirat itu jalan lebar. Sabil itu jalan kecil. Ini sirat. Dia dapat menampung sekian banyak pejalan. Kita mau ke sana. Ada sirat, ada sabil, ada juga subul. Ada juga asa. Kalau mau bicara itu, sabil itu ada sabilal muttaqin, ada sabilal mujrimin. Ada kan? Iya. Sabil itu banyak karena itu ada subul. Kalau sirat cuma satu. Tidak ada surut.
Karena dia cuma satu karena banyak, saya kira itu. Nah, mungkin subul-subul itu ya sekarang banyak melanda umat ini. Subul-subul yang benar itu adalah subulus salam. Selama ada kedamaian, kalau sudah dia mengikuti jalan lantas tidak mau damai dengan yang lain, itu bukan jalannya Islam. Baik. Jadi persatuan yang digambarkan dalam Al-Quran itu bukan mengutamakan bentuk. Tidak. Tidak ya? Iya, tidak. Kalaupun mau berkata bentuk, ya bentuknya yang mengarahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai jalan yang diliputi oleh kedamaian. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yahdihim ila siratal mustaqim. Iya. Baik. Oh boleh, satu lagi. Pak Profesor Quraisy, mohon maaf nih, tadi kan menjelaskan mengenai penafsiran Al-Quran ya. Pokoknya tentang Al-Quran gitu. Tapi khususnya gitu bagi saya pribadi dan mungkin mewakili orang-orang awam. Orang awam yang terhadap Al-Quran khususnya, yang bahasa Arab aja nggak tahu, baca Quran aja juga belum bisa mungkin ya. Seperti apa gitu. Apalagi menafsirkan gitu, masih jauh gitu. Kita harus seperti apa? Mohon nasihatnya. Iya. Anda bisa membaca? Bisa, bagus. Bisa baca kitab-kitab tafsir walaupun Anda tidak tahu bahasa Arab. Ada bedanya antara menjelaskan atau sebelum menjelaskan, memahami tafsir Al-Quran dengan menafsirkan Al-Quran. Yang menafsirkan perlu syarat. Yang memahami hanya perlu keinginan untuk memahami dan menggunakan walau sedikit nalar. Ya kan? Jadi semua bisa untuk memahami. Anda baca sekarang Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Segala puji bagi Allah, kita harus memuji Allah, ini. Itu sudah pemahaman yang sangat sederhana. Mau lebih tinggi sedikit, baca buku yang lebih tinggi yang ada dalam bahasa Indonesia. Tapi jangan tafsirkan. Baik, cukup ya. Mungkin Pak Ustadz Quraisy Shihab bisa memberikan penutupnya bagi kita semua, bagi pendengar Rasil. Saya kira saya termasuk salah seorang yang kagum dengan Rasil. Ya, artinya arahnya, upayanya mencerdaskan umat, sekaligus berusaha untuk mempertemukan, untuk mencari jalur kedamaian antara seluruh umat, kendati berbeda-beda pandangan mazhab dan pemikiran-pemikirannya. Saya kira ini perlu diteruskan. Bukan hanya diteruskan oleh Rasil, saya mengharap mudah-mudahan ada Rasil-Rasil baru nih. Amin. Dan ya kan, ya, yang bisa memancarkan ide-ide ini paling tidak untuk tahap pertama ke seluruh Indonesia. Saya juga mengharapkan melalui Rasil ini teman-teman kita yang selama ini belum menghayati apa yang dikandung maksudnya oleh Rasil, mudah-mudahan dengan sering mendengar Rasil akan berkuranglah sikapnya yang tidak bersahabat terhadap siapapun. Saya kira itu yang harapan saya. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz Quraisy Shihab. Semoga ada kesempatan lain ya untuk beliau dapat kembali berbagi tausiahnya di Radio Silaturahim ya Mas Firman ya. Ya, dan untuk kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Quraisy Shihab dan juga kepada Bapak Fahmi Ashkar yang telah mengkomunikasikan kami dengan beliau. Dan Yohan Ahwat diiringi dentungan jam klasik nih ya. Teng neng neng di kediaman beliau. Kita akhiri acara sahur bersama Ustadz dan tokoh bersama Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Semoga banyak manfaat yang kita ambil. Angga Aminuddin dan juga seluruh kru undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.